Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Bidan Emilia. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana ibu hamil puasanya bisa lancar, sehat untuk ibu dan bayinya. Ya, disimak ya videonya hingga selesai. Jangan lupa nanti untuk sukarelanya memberikan like dan subscribe-nya agar channel Emilia Mom Bipay bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Halo Ibu. Terkadang kalau lagi kondisi hamil suka bingung ya. Saya puasa nggak sih? Saya kalau puasa terganggu nggak sih kesehatannya buat bayinya? Nah, dalam video ini saya akan jelaskan bahwasanya puasa pada ibu hamil itu tidak ada masalah ya, asalkan kondisi ibu saat hamil ini telah dikonsultasikan ke dokter. Artinya ketika dokter mengatakan bahwa kondisi ibu baik, tidak mengalami anemia, tidak ada diabetes pada kehamilan, kondisinya normal secara keseluruhan, maka ibu tidak bermasalah ketika ingin melakukan puasa. Jadi sebenarnya aman ya Bu ya untuk ibu hamil yang mau melakukan ibadah puasa. Tapi sebenarnya puasa itu kan untuk ibu hamil boleh saja ditunda kalau ibu misalnya merasakan khawatir ya Bu untuk kesehatan atau pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Itu ada keringanan, bisa dibayar nanti setelah selesai Ramadan, yaitu dengan berpuasa ataupun dengan membayar fidyah. Nah, tapi kalau misalnya ibu kuat fisiknya dan kondisi kehamilannya itu tidak bermasalah, boleh silakan, bahwa puasa itu aman untuk ibu hamil, asalkan ibu harus memenuhi atau memperhatikan tips-tips di bawah ini yang akan saya jelaskan ya. Nah, tips-tipsnya apa sih? Yang pertama yang harus ibu lakukan adalah ibu harus membuat agenda makanan setiap harinya untuk berpuasa. Ya, jadi harus disusun dulu tuh menu-menunya ya. Hari pertama menunya apa, kedua apa, dan sebagainya. Karena menu-menu makanan yang ibu siapkan itu haruslah mengandung menu yang sehat, gizi seimbang, terutama yang mengandung banyak serat. Karena pada saat hamil dikhawatirkan ya, kalau ibu kekurangan serat bisa menyebabkan konstipasi atau sulit BAB. Ya. Lalu yang kedua, ibu harus tercukupi akan kebutuhan cairannya. Nah, bagaimana dong kalau puasa? Yaitu berarti dia atur ya. Pada saat sahur harus minum berapa gelas, dan pada saat buka pun harus diperhatikan minumannya. Dan pada saat berbuka sebaiknya ibu hindari minum minuman yang terlalu manis. Ya. Karena terlalu manis atau kebanyakan gula di dalam darah itu bisa berbahaya untuk ibu hamil. Jadi sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan cairan, maka usahakan ibu minum 10 gelas dalam sehari atau 2-3 liter per hari. Ya diatur, misalnya pada waktu buka itu pertama kali buka ibu minum air putih ya. Nah, terus ibu boleh minum jus, tapi jusnya itu tanpa gula loh Bu ya. Nah, jus buah yang tanpa gula ibu buat sendiri, bukan jus yang sudah instan ya. Lalu nanti setelah sholat tarawih ibu minum lagi. Pokoknya diatur Bu, sampai dengan sahur itu bisa terpenuhi 10 gelas dalam sehari ya. Jadi untuk menghindari terjadinya dehidrasi selama kehamilan. Lalu ibu membatasi minum-minuman yang mengandung kafein. Ini khususnya untuk ibu hamil yang suka minum kopi ya. Sebenarnya memang dilarang ya Bu ya untuk kopi itu pada ibu hamil ya. Tapi misalnya ada ibu yang tidak tahan untuk minum kopi juga, maka ya tidak boleh terlalu banyak untuk minum kopinya ya, hanya sekedar
memenuhi keinginannya sedikit aja boleh ya. Jadi minum kafein itu harus dikurangi. Lalu yang keempat, memenuhi asupan nutrisi yang sehat ya. Sama ya tadi ya, agendanya disusun, lalu asupan nutrisinya juga harus sehat. Kurangi makanan yang mengandung lemak dan pedas ya, karena jenis makanan itu sangat bisa mempengaruhi pencernaan ibu selama hamil ya. Jangan sampai nanti terjadi mules, diare ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kelima, memperhatikan makanan yang dikonsumsi saat berbuka dan sahur ya Bu ya. Jadi kalau buka tadi ya, sebaiknya utamakan dulu minum air putih, lalu minum jus, misalnya jus buah tadi sudah saya sampaikan, tambah lagi dengan sayur-sayuran yang hangat, misalnya sup hangat. Nah, setelah itu dikasih waktu sebentar ya, lalu ibu baru mengkonsumsi makanan-makanan yang agak berat seperti nasi, lauk pauk dan sebagainya ya. Jadi memang harus diperhatikan ya dari segi polanya ya, aturannya seperti apa supaya ibu tetap terpenuhi kebutuhan akan nutrisinya. Lalu yang keenam itu adalah kebutuhan istirahat untuk ibu hamil. Ini perlu diperhatikan loh ya Bu, khususnya bagi ibu-ibu yang bekerja, lagi hamil masih bekerja. Nah, ini diperhatikan betul di jam istirahat ya. Maksimal mungkin manfaatkan waktu istirahatnya Bu, 15-20 menit tidur kalau bisa ya. Karena apa? Karena istirahat itu penting untuk merilekskan anggota tubuh kita ya, yang meregang saat melakukan aktivitas ya Bu ya. Lalu yang ketujuh itu adalah membatasi aktivitas ya. Sedang tidak hamil, maksudnya tidak puasa pun aktivitas itu harus dibatasi, apalagi sedang berpuasa ya. Tentunya ibu harus memperhatikan kondisi ibu ya, karena ibu lagi hamil tapi berpuasa juga, maka aktivitas apalagi aktivitas yang bisa menimbulkan stres, nah itu harus benar-benar dibatasi atau tidak dilakukan lah ya. Karena kalau misalnya stres itu bisa mempengaruhi akan kondisi bayinya nantinya ya, sangat sekali ada pengaruhnya ketika stres terjadi pada ibu hamil. Makanya ibu harus rileks ya. Dan oleh karena itu aktivitas yang bisa menimbulkan stres itu harus benar-benar ibu batasi atau dihindari. Lalu menghindari olahraga berat. Nah, ibu hamil disuruh olahraga ya, tapi olahraga yang seperti apa? Ya olahraga yang ringan saja ya Bu ya. Artinya olahraga yang tidak mempengaruhi kondisi fisiknya, mengeluarkan tenaga yang berlebihan, apalagi sedang hamil, sedang berpuasa. Jadi bolehlah ya dengan melakukan aktivitas kita sehari-hari aja, dengan membersihkan rumah misalnya, jalan pagi itu boleh ya. Yang penting harus tetap bergerak selama berpuasa ya Bu ya. Nah, itu ada 8 tips ya, bagaimana caranya puasa sama hamil supaya tetap sehat dan untuk ibu dan bayinya. Lalu jika misalnya pada saat puasa itu terjadi ya mual, muntah atau gejala dehidrasi seperti ya buang air kecilnya kok berkurang, warna urinnya kok agak pekat, lalu misalnya demam, terjadi sakit kepala, lalu timbul kontraksi misalnya ya, tiba-tiba timbul kontraksi, maka segera batalkan puasanya ya Bu ya. Jangan dipaksa, karena untuk ibu hamil memang untuk dalam kondisinya seperti ini ya, dia diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Jadi itu saja ya Bu, tips yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu semua yang sedang hamil saat ini. Semoga kehamilannya tetap sehat ya, bayinya sehat, ibunya sehat. Insya Allah jika melakukan ibadah puasa, maka puasanya akan berjalan dengan lancar ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Jika bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang lain. Dan yang belum memberikan like serta subscribe-nya, dimohon kesediaannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.